Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan cara meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Beliau adalah reformasi sejati, penegak keadilan, pemberantas kebatilan, pembawa ajaran agama Islam hingga kita saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita umat Islam meyakini seyakin-yakinnya memiliki kitab suci yang benar, kemang yang paling benar, yakni Al-Qur'anul Karim, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu pasti meyakini dan tidak cukup sekedar untuk meyakini, mempercayai tidak cukup untuk sekedar mempercayainya, tapi harus kita wujudkan dalam tindakan, yaitu dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya akan membahas keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pada hari ini di bulan Ramadan, keutamaan membaca Al-Quran yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Telah termasuk sebuah hadis yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lebih-lebih jika amalan ini dilakukan di bulan Ramadan. Adapun hadisnya adalah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aquluhu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi kita, siapapun yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu pahala dari tiap hurufnya, dan satu pahala tadi satu kebaikan yang dapat dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dihitung per huruf Bapak Ibu, bukan per surah, bukan per ayat, dan bukan pula per juz, tetapi satu per huruf, yaitu satu per huruf itu 10 kebaikan. Misal, alif, lam, mim. Berapa itu Bapak Ibu? Berapa huruf? Berarti 3 huruf. 3 dikali 10 kebaikan. Jadi berapa Bapak Ibu? Jadi 30 kebaikan. Nah, itulah keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menjalaninya, memahaminya, dan tentu saja mengamalkannya. Untuk itu marilah kita membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang kedua, yaitu Al-Quran yang kita baca akan menjadikan syafaat di akhirat nanti. Istri kita, suami kita, anak kita, bahkan kerabat kita, sahabat kita, nanti di akhirat kelak sedikit pun tidak akan bisa membantu kita. Tapi Al-Quran yang kita baca akan datang memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang ada di dunia ini, janganlah terlalu cinta, cukup sekedarnya saja. Karena yang kita cintai bisa jadi kemudian menjadi benci, dan yang kita benci
bisa berubah menjadi cinta. Apapun yang ada di dunia ini, buatlah, lakukanlah sekedarnya saja. Bagi anak muda sekarang itu ada istilah bucin, budak cinta. Sebetulnya anak muda sekarang itu tidak mengerti bagaimana tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan di dunia ini, dan apa artinya cinta. Cinta hanya satu, yaitu untuk Allah, untuk Al-Quran, dan untuk ibadah-ibadah kita. Tetapi berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan ibadah kita, mari kita lakukan, jangan sekedarnya saja, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena itulah kemudian yang akan menolong kita di akhirat kelak. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang ketiga, yaitu membuat hati tenang. Dengan membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan dan rahmat dan naungan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan kita menjadi tenang, nyaman. Apabila bapak ibu lagi galau, bacalah Al-Quran. Insya Allah galaunya hilang dan kita mendapatkan ketenangan hati. Dari hadis Muslim nomor 2700, yang artinya tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah rumah Allah atau masjid. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Di antara mereka terkecuali akan turun ketentraman kepada mereka. Mereka dipenuhi rahmat, diliputi oleh malaikat. Nah, Bapak Ibu, itulah 3 keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebetulnya banyak Bapak Ibu keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena hanya saya sekarang ini membahas hanya 3 saja. Mudah-mudahan bahasan hari ini kita ini tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan dituangkan, direalisasikan di hari-hari berikutnya. Jangan bulan Ramadan saja Bapak Ibu ya. Sekiranya cukup sekian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.